Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu saya wawancara khusus dengan sahabat saya dari Sumatera Barat. Hari ini beda lagi. Sesengaja ketemu kawan saya khusus yang bisa memahami adat Bugis, terutama terkait pemberian yang disebut dengan panai. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita kenalan dulu ya kawan-kawan. Siapa beliau ini sebenarnya? Nama siapa kawan? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Kalau asli ayah dari mana? Ayah dari Bugis. Bugis. Ibu? Bugis. Sama. Kalau istri? Bugis. 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 Oh, jadi Bugis murni. Ayah Bugis, ibu Bugis, istri Bugis. Bugis ini kan macam-macam. Ya. Katanya ada Makassar, ada Selayar, ada Wajo, ada Pindrang. Kalau kita Bugis mana? Saya Wajah. Wajo. Kalau istri? Istri Bone. Bone. Oh, iya, berarti satu kampung dengan Yusuf Kala deh. Satu kampung. Oh, maaf, Bugis asli di situ apa sudah merantau? Sudah merantau. Merantau kemana? Merantau. Kalau bapak itu justru bapaknya bapak, kakek saya almarhum itu Bugis Pontianak. Oh, Bugis Pontianak. Bapak ya? Iya, bapaknya bapak saya. Oh, kakek. Kalau mamanya bapak saya, nenek saya, nah itu dari Bugis, asli dari Sulawesi. Bahkan masih keturunan raja lah ceritanya. Jadi kalau Bugis saya kalau manggil Mas siapa? Daeng. Boleh, Daeng boleh. Oh, Daeng. Bilbena. Siap. Daeng tahun berapa nih Kak Daeng? 2000 berapa? 2016. 2016. Sudah punya berapa anak sekarang? Alhamdulillah 3 orang. 3 orang. Saya dapat info Bugis banyak uang gandakan istri katanya. Betul dah itu kalau orang Bugis banyak istri itu. Belum tentu ya. Harus Bugis, tidak. Ya. Tapi kalau Mas Daeng Yusuf istri berapa sekarang? Alhamdulillah satu. Iya. Ada rencana nggak? Udah enggak. Iya. Termasuk Bugis penakut. Oke, kita kembali ke topik. Daeng. Saya mendapatkan informasi kalau di Sulawesi khususnya Bugis itu seorang laki-laki kalau ingin mendapatkan wanita atau jadi istri ya, itu ada istilah panai. Coba tolong jelaskan dulu apa sih panai itu sebenarnya? Panai. Kalau secara pengertian, dia bisa berupa uang, ya bisa juga berupa benda. Yang inti dari uang panai itu sebetulnya tradisi masyarakat Bugis. Jadi sebagai bentuk kesungguhan seorang laki-laki. Kesungguhan. Ya, tanggung jawab, kemudian menjunjung tinggi adat atau budaya tradisi Bugis. Sehingga uang panai itu kemudian menjadi satu keharusan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki. Nanti loh, panai beda dengan mahar. Mahar beda lah. Beda ya. Kalau mahar itu kan mas kawin yang tercatat di buku. Siap. Kalau panai tidak. Panai itu tidak tercatat di buku nikah. Mencakup semuanya. Oh, iya, berarti mahar tuh masuk di panai. Iya. Terus dalam akad nikah kuah tuh tidak perlu menyebut panainya. Tergantung kesepakatan. Karena inti dari semua tradisi itu sebetulnya kan yang pertama dia tidak bertentangan dengan syariat, ya. Karena jelas sekali dalam syariat kita agama Islam bahwa perempuan yang terbaik adalah perempuan yang murah maharnya. Yang perempuan murah maharnya. Yang muda gitu kan. Artinya ketika ada kemudahan sehingga laki-laki menjadi tidak terhalang. Niat-niat sucinya itu kesampaian. Kemudian
yang kedua laki-laki yang terbaik adalah yang paling tinggi maharnya gitu ya. Nanti dulu, ini harus dipahami para laki-laki. Kadang-kadang kan laki ini menyalahkan perempuan yang baik, yang murah maharnya. Dia nggak sadar bahwa laki-laki yang baik, yang maharnya tinggi kan? Oh iya iya, oke. Oh berarti mahar dengan panai itu satu kesatuan. Panai belum tentu mahar, tapi mahar sudah masuk dalam panai. Oke. Terus begini, Daeng. Yang kedua, kalau laki-laki nggak sanggup, apa betul-betul pernikahan itu tak jadi memenuhi panai? Gimana menurut Daeng lah? Jadi sebelum bicara ke panai, ya apa namanya, urutannya kan jelas tuh. Pihak laki-laki mendatangi perempuan, keluarga perempuan. Oh, mendatangi dulu. Ya. Artinya sebelum cerita panai sudah ada perundingan dulu. Sudah ada perundingan. Oh, oke. Setelah itu urutan berikutnya nanti kan terjadilah pembicaraan yang berujung kepada pihak perempuan akan mengajukan. Perempuan ngajukan? Iya, besaran atau nilai, bisa berbentuk uang ataupun barang. Ya boleh juga ya mungkin ya tanah atau apalah gitu, atau rumah, barang-barang berharga lainnya. Nah, setelah itu diajukan ke pihak laki-laki, kan terjadi semacam tawar-menawar, ya kan? Dan tidak lupa juga ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi besaran panai itu. Ya, apa itu biasanya? Misalnya status sosial yang perempuan. Status sosial perempuan, misalnya jabatan. Bisa jadi jabatan atau mungkin pengaruh keluarganya. Keluarga yang apa, keluarga hebat? Bukan pejabat. Tapi omongannya di tengah-tengah masyarakat didengarkan. Iya, karismanya. Oh, karisma ditokohkan. Ya, ditokohkan oleh masyarakat. Mungkin kelebihan dalam hal keberagamaannya. Peragamaan. Ya, anaknya Pak Imam. Atau anaknya Pak Kepala Desa. Kepala Desa. Iya. Itu mempengaruhi status sosial. Belum lagi nanti ada status pendidikan. Oh, pendidikan. Artinya tidak satu-satunya ya? Iya, status pendidikan itu misalnya yang perempuan dia selain sekolahnya tinggi, ya rupanya juga ya cantik rupawan gitu kan. Itu mempengaruhi nilai. Berprofesi, ada punya profesi pula gitu kan. Misalnya dia perawat. Dia perawat. Kan perawat. Oh, istri perawat. Mungkin dokter atau pegawai negeri itu berubah, akan mempengaruhi drastis tuh. Signifikan sekali tuh besaran uang panainya. Nah, tapi apapun itu, yang jelas uang panai itu bisa terjadi ketika sudah sama-sama sepakat. Kedua belah pihak. Nah, yang menjadi pertanyaan panjenengan tadi bahwa bagaimana kalau misalnya ia mundur? Mohon maaf, mundur. Oh, jadi ternyata panai itu sebenarnya sebelum dipublis ada kesepakatan dulu kan? Kesepakatan dulu. Berarti sebenarnya etikanya sudah benar. Karena tapi tidak lepas dari batas kewajaran. Oh, batas kewajaran. Ya kan? Contoh misalnya ya kalau memang biasanya sudah saling ma'ruf lah, saling tahu lah kemampuan yang laki-laki, keluarga laki-laki ya sebegini, nggak mungkin. Jadi pihak perempuan yang bijak itu yang tidak memaksakan juga. Terus gini, Daeng, kadang-kadang di tempat lain ya, ini kan uang pemberian atau panai itu kan jadi harga diri. Ini misalnya nih, wanita ini katakanlah bunga desa. Nah, ya, ada laki-laki 5 yang senang. Satu, karena ada kejadian di kampung saya, Sumatera Selatan, kan mirip-mirip juga kan. Nah, 50 juta, 100 juta, 200 juta. Ini kadang-kadang ya lelang. Karena yang menentukan itu kadang-kadang bukan pengantin kan, ini kan orang tua. Nah, ini kadang-kadang mereka tuh orang tua tuh ambil yang tinggi. Nah, kalau di Bugis lah, pernah nggak itu terjadi yang kayak gitu? Setahu saya pernah. Tapi jarang lah ya. Tapi bisa dihitung lah ya. Bisa dihitung karena sebetulnya tradisi panai itu kan kemudian menjadi viral ya, apa namanya, ya musim-musim medsos inilah. Musim medsos, seolah-olah takut. Sebetulnya tradisi Bugis yang memang
tidak dapat dihindari, pasti ada. Cuman mungkin bahasanya saja yang diuakkan gitu kan. Seakan-akan orang Bugis itu tidak mentolerir bahwa panai orang Bugis itu harus harus tinggi. Ya, karena di medsos kan viral ada orang kaya panainya rumah emas. Padahal kan kalau kan saya tahu di Sulawesi itu penduduk yang terbesar kan Sulawesi. Yang terlalu tinggi kan mungkin tak lebih 5% kan, tapi yang sampai ke Indonesia seolah-olah mau nikah orang Bugis sulit itu. Seakan-akan begitu. Terus begini Daeng, uang panai itu pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan, itu setelah diberikan, uang itu milik siapa? Milik keluarga perempuan kah? Milik istri kah? Atau nanti bisa jadi milik berdua suami istri? Gimana? Tergantung kesepakatan. Oh, lagi-lagi kesepakatan. Panai itu, ya, ini cerita saya ya. Uang panai itu kalau keluarga istri yang bijak, uang panai itu nanti yang akan menjadi biaya kehidupan. Bukan biaya kehidupan. Biaya untuk ini resepsi pernikahan. Oh, biaya resepsi pernikahan. Ya. Kenapa kemudian terkesan tinggi? Ya kan? Karena kan namanya pesta itu kan ya, 2 kali minimal. 2 kali ya, betul. Nah, di satu sisi juga harga-harga, mohon maaf ya, harga-harga bahan-bahan makanan tinggi sekarang. Minyak itu kan apa sifatnya fluktuatif ya. Artinya ya kadang ya lebih cenderung tinggi gitu kan. Makanya tidak bisa juga kemudian sepihak kita secara secara ego mengatakan bahwa pihak perempuan mempersulit, nggak boleh begitu. Iya, betul. Pasti ada pertimbangan. Kenapa mahalnya kemudian kesannya tinggi gitu kan? Ya karena itu tadi realnya kalau misalnya cuma segini ya nanti kekurangannya gimana coba? Justru kita malah malu 2 keluarga gitu kan. Iya. Itu sebagai bentuk antisipasi dari pihak perempuan, ya sekaligus wujud kasih sayang ya kepada anak perempuannya yang akan dilepas gitu kan. Nah tentunya seorang bapak, seorang ayah perempuan maksudnya ya, tidak sembarangan dalam memilihkan calon pasangan untuk anaknya. Ya, karena ini kan prosesnya tidak sebentar untuk seumur hidup. Terus gini, Daeng. Siap. Tradisi panai ini, apakah orang Bugis yang berada di Sulawesi Selatan, umumnya kan Bugis Sulawesi Selatan ya, apakah orang Bugis juga yang berada di Kalimantan? Kan orang Kalimantan ini mungkin 30% Bugis juga. Apa yang di Sumatera, Jawa, atau yang di NTB, itu yang banyak Bugis. Apakah seluruh Indonesia atau khusus yang di lingkup Sulsel? Kira-kira gimana? Seluruh. Kalau orang Bugis yang mengerti tradisi dan tidak meninggalkan tradisi, ya apalagi nanti kalau ternyata calon pasangannya juga Bugis. Oh, saling sama-sama tahu. Status dia dalam syariat Islam kan jelas tuh. Ya syarat memilih jodoh kan sepupu gitu ya. Ya, sepadan. Tapi kalau status sosialnya sama-sama ya sepupu, setara gitu kan. Ya akhirnya panai itu akan ini juga akan dipakai gitu kan. Akan dipakai. Terus gini Daeng, saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga. Tapi saya kan keturunan Jawa. Kan orang Jawa nih kan mudah cerai. Mohon maaf ya kepada saudara saya Jawa. Mungkin karena mas kawin murah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas memang secara kalau di Bugis bagaimana kira-kira? Kalau orang Bugis mungkin ya. Kalau orang Bugis jarang bercerai. Mengapa? Karena memang ya salah satu tipikal karakter orang Bugis itu. Ya secara kepribadian pada umumnya orang Bugis, laki-laki Bugis itu yang satu Matandre Siri. Matandre Siri itu apa itu? Dia harga diri itu sangat utama. Iya. Ada tradisi lain dalam suku Bugis, si gajah lalalipa, si gajah itu bertikam dalam satu sarung itu. Saking tingginya marwah orang Bugis itu, jangan sampai harga dirinya diinjak atau dipermalukan gitu ya. Sehingga solusinya ya barangkali itu saja tuh solusi
untuk menjaga harga diri ya, harkat martabat orang Bugis itu. Nah, di satu sisi juga terkait dengan proses pernikahan uang panai itu tadi. Karena orang Bugis itu kalau memang suka dia bilang suka, ya saya suka sama kamu, ya kan? Justru kadang-kadang kalau laki-laki Bugis yang memang apa namanya bertahan sendiri tidak diminta, kalaupun diminta lebih tinggi dari yang diminta. Jadi uang panai itu kalau sesama Bugis ya, tak perlu diminta pun paham dia. Paham dia. Karena itu tadi status sosial, status pendidikan, kemudian status keluarga. Oh ini keluarganya ya bukan pejabat, ya kan, tapi apa namanya mungkin etikanya. Ya, dituakan. Iya, karena itu langsung. Oh langsung. Oh begitu diberikan langsung nikah. Laki-laki datang, ya kan itu sudah siap. Sudah siap. Nah, sebelumnya tentu sudah ada gambaran bahwa nanti kami supaya tidak miskomunikasi. Ya, ada juga beberapa yang gagal ya karena ya komunikasinya nggak bagus. Artinya komunikasi yang tak bagus. Ya, bisa jadi jubirnya kurang handal. Artinya tidak ada kesengajaan dari pihak perempuan. Ya, ya seperti itu. Kemudian artinya uang panai itu disertakan langsung. Terus dari pemberian uang panai ke akad nikah nggak lama biasanya? Nggak lama. Kalau kami di Sumatera nih, Sumatera Selatan, kan kalau berat itu kan bisa kawin lari. Ini anak senang, bapaknya suka juga, calon perempuan ya, orang tua perempuan. Kalau mengikuti adat, calon menantu laki-laki tak mampu. Tapi kan nggak enak dengan adat. Kalau di Sumatera tuh ada suruh kawin lari. Yang nyuruh kawin lari itu keluarga perempuan. Nanti kalau ditanya orang, kenapa tak mengikuti adat? Anak tuh sudah saling menginginkan kawin lari. Nah, kira-kira kalau di Bugis tuh ada juga nggak kawin lari itu? Kalau terkait dengan kawin lari itu sifatnya kasuistik lah, ya, kasuistik. Artinya situasinya pasti ya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa juga memvonis suku tertentu, ya kan? Artinya memang tergantung individual yang terkait dengan prosesi pernikahan itu. Kalau di masyarakat Bugis itu, ya masyarakat suku lain juga tentunya begitu. Karena pernikahan ini kan sakral. Itulah Daeng. Siap. Terima kasih komunikasi kita. Suatu saat kita sambung lagi ya. Siap. Insyaallah. Kita suatu saat ambil tema tentang seputar poligami saja. Oh siap. Wah, jadi temanya ya. Teman-teman ya. Jadi teman-teman Jawa, Sunda yang kebetulan orang Sulawesi ini kan banyak kuliah di Jawa. Jadi enggak usah terlalu takut kalau nikah dengan orang Bugis. Ternyata yang katanya mahal itu tidak semuanya, tergantung kesepakatan. Kalau kita baik, berpendidikan, kerja keras, soleh, ya kita temui orang tuanya kan. Jadi kalau orang tuanya sudah sama suka kan bisa dinego, betul lah. Saya kira itulah kawan-kawan, mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih Daeng. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.